Ya, dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita Ya. masih bersama dengan Ibu Dewi Bu Dewi, Fortuna. ya ini menarik sebetulnya. Ketika masyarakat menganggap bahwa Lee Kuan Yew adalah father of the nation, Lee adalah Singapura dan banyak sekali pujian, mungkin masyarakat juga perlu tahu sebetulnya Singapura sebelum menjadi Singapura yang kita kenal sekarang, makanya terus Lee Kuan Yew dipuji, ini sebetulnya seperti apa kondisinya? Ya, Singapura itu dulu kan satu pulau yang dikembangkan oleh pemerintahan kolonial Inggris menjadi port. Yang betul-betul bapak Singapura itu sebenarnya adalah Stamford Raffles, ya. Jadi ceritanya ketika itu Inggris yang menguasai wilayah Malaysia dan kemudian juga Indonesia sebentar itu berada di bawah Inggris ya ketika perang Napoleon. Itu mengembangkan port itu di Penang dan satu lagi juga di Bengkulu di sini dan ada di Malaka ya. Nah, bukan di Singapura ya? Bukan. Singapura waktu itu namanya masih Temasek ya. Itu hanya satu pulau, sleepy port gitu lah. A sleepy fishing village ya, sleepy port yang dimiliki oleh Sultan Johor. Nah, ketika Indonesia harus kembali ke Belanda, Singapura, Inggris kan kehilangan Bengkulu juga. Yeah. Dia mengusulkan supaya untuk memudahkan transportasi lebih strategis menggunakan Selat Malaka. Ya, maka dia mengusulkan supaya Singapura yang dibangun. Ini Raffles ya? Ini Stamford Raffles. Jadi sebenarnya kalau dikatakan siapa yang memiliki vision untuk mengembangkan Singapura sebagai satu port komersial internasional untuk transshipment itu adalah Inggris, Stamford Raffles, dan di bawah Inggris itu pemerintah Belanda pun, kemudian pemerintah Indonesia yang baru merdeka selalu menggunakan Singapura sebagai tempat kita mengekspor. Kita kan tidak memiliki pelabuhan-pelabuhan yang besar, jadi selalu logistiknya itu, warehousesnya, gudang-gudang itu ada di Singapura. Ya, jadi seperti itu yang baru dikembangkan oleh Lee. Dan artinya pada saat itu waktu Raffles punya visi seperti itu belum betul-betul terbangun. Dia sudah kan itu tahun 18-an, 19-an ya. Dibangun oleh Inggris. Jadi kemudian naval base-nya Inggris. Dan kemudian menjadi lalu lintas perdagangan. Inggris kan menguasai empire dan menguasai kelautan itu kan sampai akhir Perang Dunia Kedua ya. Jadi itu sudah berkembang. Singapura menjadi a vibrant seaport. Sudah mulai berkembang. Sudah mulai berkembang. Tetapi yang berkuasa kan orang Inggris ya. Orang Cinanya, orang Melayunya, orang mereka seperti Indianya. pendatang Itu masyarakat pendatang yang hidup terpisah-pisah satu sama lain. Rasa identitas kesingapurannya kan belum begitu kuat. Dan itu yang kemudian dibangun oleh. Nah itu yang dibangun oleh Lee Kuan Yew menjadi suatu bangsa modern yang bersatu, memiliki identitas sendiri dan kemudian mampu menjadi kompetitor dari negara-negara Barat itu sendiri. Jadi memang betul-betul sebagai pembentuk bangsa Singapura sendiri. Iya, jadi nation state Singapura itu. Jadi makanya dia bapak bangsa dan negara Singapura ya. Sementara Inggris membangun Singapura sebagai entrepot, sebagai pelabuhan tempat semua kapal-kapal itu datang dan barang-barang dikumpulkan dan dipackage di sana. Makanya dulu kan Indonesia yang punya barang tapi semuanya media di Singapura kan. Barang kita diproses di sana. Artinya bisa dikatakan di sana kan ada beberapa ras gitu ya, ada Tiongkok, ada Melayu, ada India segala macam. Itu ketika mereka saat ini kondisinya betul-betul memang ketika nation itu ada, mereka tidak pernah menyebut bahwa dia keturunan mana, tapi mereka adalah Singaporean. Ya, masih keturunan orang India, dia kan punya ada ininya. Tetapi mereka itu bangsa Singapura. Walaupun terus terang saja harus diakui ada perasaan diskriminatif. Orang Melayu misalnya di Singapura itu tidak akan pernah menjadi panglima militer tertinggi di sana. Malahan semacam ada peraturan bahwa pangkat mereka hanya sampai di mana. Karena seolah-olah ada kekhawatiran kalau nanti panglima tertingginya itu dari Melayu, kalau seandainya konflik dengan Malaysia, dengan Indonesia itu ada konflik of interest. Masih ada hal-hal saya sempat membaca juga salah satu artikelnya yang menyebutkan bahwa salah satu pernyataan dari Lee Kuan Yew juga mengatakan bahwa kenapa dia sangat membuat di Singapura itu tidak begitu bebas, karena yang ditakutkan adalah ketika itu diberi kebebasan itu pasti konflik antar ras, konflik antar etnis itu akan mungkin bisa muncul seperti itu. Ya, itu salah satu alasan yang dikatakan. Tetapi kalau kita melihat ke Indonesia, di mana kita punya lebih dari 700 ethnic group ya,
Kalau itu dikelola dengan baik, itu kan juga aman. Walaupun kita juga pernah menghadapi masalah Kalimantan, Maluku dan sebagainya. Tapi alhamdulillah belakangan ini dengan sistem demokrasi yang kita miliki, kemudian ada hak untuk menyatakan pendapat yang sama, kebijakan yang tidak diskriminatif, hak mendapatkan pekerjaan sama, hak ekonomi sama, dan aturan ditegakkan, seharusnya itu bisa dikelola dengan baik. Kan banyak negara yang multikultural ya, yang bisa mengelola itu dengan baik, tidak harus selalu dengan tangan besi. Nah, kemudian ini dengan standar ataupun juga dengan nama Lee Kuan Yew yang begitu besar di Singapura, pasti banyak yang akan melihat bahwa atau akan membandingkan penerus-penerus PM Singapura berikutnya, termasuk juga Lee Hsien Loong yang sekarang tidak bukan adalah anaknya seperti itu. Walaupun mungkin tidak fair ketika kita apple to apple compare-nya seperti itu, nak. Ya memang tantangan berbeda. Dibilangan lebih mudah, tidak juga lebih mudah. Lee Kuan Yew harus meletakkan dasar-dasar negaranya, membangun bangsa, membangun negara dan sebagainya. Dari barang yang mungkin belum jadi menjadi jadi, itu akan lebih kelihatan ya. Tetapi melakukan renovasi terhadap sistem yang sudah ada itu barangkali tidak kelihatan cepat. Mungkin perubahan-perubahan yang ada itu hanya bisa incremental, tidak bisa terlalu revolusioner ya. Tantangan yang akan dihadapi oleh pemimpin sekarang dan masa depan itu kan berbeda. Masyarakatnya sudah berbeda, lingkungan regional dan global juga beda, ekspektasi berbeda, teknologi berbeda, keberadaan internet, social media dan sebagainya juga yang tadi tidak dipikirkan ya. Itu tantangan tersendiri bagaimana mengontrol satu masyarakat yang sangat media savvy misalnya. Ya itu akan menyulitkan juga. Jadi saya kira Lee Kuan Yew akan tetap menjadi bapak bangsanya dan penerusnya mungkin selalu akan dibandingkan, nggak sama deh. Tapi mudah-mudahan memang tidak sama. Saya kira Singapura tidak akan bisa berkembang secara dinamis kalau gaya kepemimpinan masa depan tetap sama dengan kebutuhan masa lalu. Dan bisa jadi bukan prestasi yang dihasilkan. Justru bisa terjadi konflik. Jangan-jangan nanti terjadi Singapore Spring misalnya. Kan? Bu Dewi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Special Report. Terima kasih banyak.